Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan masih semangat belajar tentang genetika bersama saya. Pada video sebelumnya telah dibahas bahwa sex-limited gene diturunkan melalui kromosom tubuh, artinya sifat tersebut dapat muncul pada individu jantan maupun pada individu betina, tapi khusus untuk sifat yang ekspresinya dibatasi oleh jenis kelamin, ternyata sifat tersebut hanya muncul pada satu jenis kelamin tertentu saja. Hal tersebut dipengaruhi oleh struktur anatomis yang hanya dimiliki oleh satu jenis kelamin tertentu saja dan ditambah dengan produksi hormon kelamin yang memperkuat munculnya sifat tersebut. Pada kali ini yang akan dibahas adalah sifat yang ekspresinya juga diwariskan melalui otosom, berarti sifatnya bisa muncul pada jantan maupun betina. Tapi kali ini pemunculan sifatnya dipengaruhi oleh jenis kelamin atau sex influence trait. Meskipun sifatnya dapat muncul pada dua jenis kelamin, tapi ada sedikit perbedaan, yaitu ekspresi sifatnya akan nampak lebih jelas pada jenis kelamin tertentu. Misalnya sifat kebotakan bisa terjadi pada laki-laki, bisa terjadi pada perempuan. Dalam artian gen botak bisa diturunkan melalui otosom pada wanita maupun pria. Tapi ternyata laki-laki lebih sering memiliki kepala botak dibandingkan perempuan. Mengapa demikian? Karena gen pembawa sifat botak pada pria bersifat dominan atau genotipnya B besar. Sedangkan pada wanita, gen pembawa sifat botak bersifat resesif atau genotipnya B kecil. Selain itu, sifat botak juga dipengaruhi oleh produksi hormon kelamin, di mana pria lebih banyak memiliki hormon testosteron yang ternyata lebih memicu pada timbulnya kebotakan dibandingkan dengan wanita yang hanya sedikit persentase hormon testosteron ya dalam tubuh. Itulah alasan kenapa pria lebih banyak yang mengalami kebotakan. Saya uraikan sekali lagi agar Anda bisa lebih mengerti. Sex influence trait adalah sifat yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan pola pewarisannya melalui kromosom tubuh. Ekspresi sifat tersebut diperkuat dengan sekresi hormon yang dihasilkan oleh gonad pada masing-masing jenis kelamin, seperti ovarium pada betina dan testis pada jantan. Pada sifat yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin bisa saja bergenotip sama pada pria atau wanita, namun ekspresinya yang muncul akan berbeda pada pria dan wanita. Mengapa ekspresi sifat yang muncul berbeda pada pria dan wanita? Hal tersebut disebabkan karena hormon yang diproduksi oleh jantan berbeda kadarnya dengan pada wanita. Kadangkala sekresi hormon kelamin bekerja menstimulasi ekspresi gen, tapi kadangkala malah menghambat ekspresi gen. Kita lanjutkan ya. Akibat sekresi hormon dan faktor fisiologis yang berbeda pada individu jantan atau betina, laki-laki atau perempuan, maka fenotip yang terekspresi pada jantan atau laki-laki tentu akan berbeda pada betina atau perempuan. Sebagai contoh, tadi saya sudah sampaikan sifat kebotakan yang dipengaruhi oleh hormon testosteron. Juga contoh lain pada ternak adalah ada tidaknya tanduk misalnya ya. Anda perlu pahami pada kondisi sex influence gene atau gen yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin, ternyata gen bersifat dominan pada pria atau jantan dan akan berbalik menjadi bersifat resesif pada wanita atau betina. Jadi ini tolong dipahami terbaliknya ya. Sebagai contoh, alel H besar yang mengatur pembentukan tanduk pada domba atau pada sapi atau pada kerbau misalnya, itu bersifat dominan pada jantan, tapi malah bersifat resesif pada sapi betina atau kambing betina atau domba betina ya. Dan sebaliknya, alel H kecil bersifat dominan pada domba betina, tapi malah bersifat resesif pada domba jantan. Wah, kenapa bisa begitu ya? Mungkin Anda masih bingung, belum bisa mencerna kalimat tersebut. Kita lanjutkan dulu ya. Semoga dengan penjelasan selanjutnya Anda bisa mengerti kenapa hal itu bisa terjadi dan bagaimana pewarisan sifatnya.
Jadi untuk bisa bertanduk pada domba atau pada sapi yang betina, mereka harus punya dua alel H besar dalam kondisi homozigot dominan, H besar, H besar. Sedangkan pada domba atau sapi jantan misalnya cukup dengan satu saja alel H besar dalam kondisi heterozigot, jadi H besar H kecil, sudah bisa muncul sifat bertanduknya. Ya, coba kita lihat tabel patokannya bahwa tanduk akan muncul pada domba jantan atau sapi jantan misalnya pada kondisi genotipnya homozigot dominan, ini jantan bertanduk, atau pada kondisi heterozigot, jantan bertanduk. Artinya hanya dengan satu saja alel dominan, ya, ternak jantan sudah bisa terlihat bertanduk. Sedangkan pada domba betina harus dalam keadaan homozigot dominan baru terlihat bertanduk. Dan pada keadaan genotipnya heterozigot atau bahkan homozigot resesif, ternak betina nampak tidak bertanduk. Ya, untuk ternak jantan sifat tidak bertanduk ini baru muncul saat kondisi genotipnya homozigot resesif. Satu prinsip yang perlu Anda pahami adalah fenomena sex influence gene muncul pada kondisi heterozigot. Ya, jadi tolong pahami di saat kondisi heterozigot, di sini yang Anda harus hati-hati karena disinilah muncul kemunculan sex influence gene muncul pada kondisi ini. Ya. Berikut adalah diagram beberapa jenis persilangan pada sapi. Jadi silakan Anda pahami dan setelah Anda mengerti, Anda bisa pahami kenapa lebih banyak sapi jantan bertanduk misalnya dibandingkan yang foaled. Foaled itu secara genetik tidak bertanduk. Atau Anda juga bisa menuliskan kemungkinan untuk menghasilkan sapi bali jantan yang tidak bertanduk misalnya. Artinya, induk dan pejantan dengan genotip apa yang Anda harus siapkan, Anda harus kawinkan supaya menghasilkan turunan sapi jantan atau sapi betina yang tidak bertanduk. Ya, bila Anda tertarik, Anda dapat melanjutkan proses belajar Anda membaca, mencari tahu untuk mengetahui apa sih fungsi tanduk pada pejantan, bagaimana efeknya kalau tanduknya tidak dihilangkan, kemudian bagaimana cara menghilangkan tanduk setelah tanduknya tumbuh atau menghilangkan tanduk secara genetik. Nah, kalau menghilangkan tanduk secara genetik ya tadi melalui pengaturan ketuanya pada saat persilangan dengan menggunakan prinsip yang Anda pelajari barusan, ya, dengan materi sex influence trait. Oke. Baik, setelah Anda paham patokan tentang genotip tanduk, sekarang kita coba tes pemahaman Anda ya. Pada layar terlihat ada kambing dan domba. Ini kambing, ini domba yang terlihat bertanduk. Wah, tanduknya hebat ya. Ya, ini a goat with spiral horns. Ini adalah domba. Pada kondisi fenotip bertanduk seperti ini, kira-kira bagaimana genotipnya? Ya, ada dua kemungkinan genotip, bisa homozigot dominan atau heterozigot pada domba atau kambingnya yang jantan ya. Jadi bertanduk ini akan terlihat bertanduk di saat kambing jantannya atau domba jantannya memiliki genotipnya homozigot dominan atau heterozigot. Sedangkan kalau kambing atau dombanya domba betina, bagaimana genotipnya? Artinya domba atau kambingnya bertanduk tapi dia betina, berarti genotipnya adalah homozigot dominan ya. Oke. Sekarang ada domba yang nampaknya secara alamiah tidak bertanduk atau naturally foaled. Genotipnya dari domba ini bagaimana? Ya, harus dipastikan dulu ini jenis kelamin dari domba ini apa. Kalau domba tersebut adalah betina, berarti genotipnya kemungkinan bisa H besar, H kecil, heterozigot atau homozigot resesif. H kecil, H kecil.
Tapi kalau domba ini adalah domba jantan, maka kemungkinannya hanya ada satu, homozigot resesif, H kecil. Jadi kembali Anda harus mengingat dan memahami bahwa sifat bertanduk pada domba atau sapi atau kambing jantan itu bersifat dominan, dan sifat bertanduk akan bersifat resesif pada domba atau sapi atau kambing betina. Dan biasanya ekspresi sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin akan dipengaruhi oleh ekspresi hormon kelamin seperti estrogen dan testosteron. Sifat lainnya pada ternak yang juga diekspresikan, yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin adalah sifat berjanggut pada kambing. Kita coba langsung silangkan ya, nanti Anda coba simpulkan bagaimana genotipnya. Kita coba silangkan kambing jantan yang tidak berjanggut, kita kawinkan dengan kambing betina yang berjanggut. Oh, berarti sifat berjanggut muncul pada semua jenis kelamin ya, berarti karena ini ada betina yang berjanggut juga. Ternyata pada turunan F1 anak kambing jantannya berjanggut dan anak kambing betinanya tidak berjanggut ya. Oke, sekarang kita lakukan intersmating ya. Intersmating pada F1 kita kawinkan dengan F1, maka peluang munculnya fenotip kambing jantan seperti ini. Ternyata anak kambing jantan yang tidak berjanggut ada 1/4, yang berjanggut, jantan berjanggut ada 3/4, betina tidak berjanggut juga 3/4, dan betina berjanggut ada 1/4. Dari hasil persilangan tersebut Anda sudah harus bisa membuat tabel patokan untuk pola pewarisan sifat berjanggut pada kambing. Bagaimana? Bisa? Bisa? Kita coba. Pola patokannya adalah seperti ini. Kita lihat kalau ada kambing jantan tidak berjanggut, berarti genotipnya B besar. Sedangkan kalau kambing jantan berjanggut, berarti ada kemungkinannya 2 ya. Terbaliknya kalau kambing betina ada 2 kemungkinan tidak berjanggut di sini, 2 kemungkinan genotip, dan 1 kemungkinan berjanggut, hanya yang homozigot resesif ya. Jadi selalu perhatikan yang kondisi heterozigotnya. Disinilah bermain sex influence trait-nya muncul ya. Selanjutnya sifat yang ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin pada manusia, contohnya yang tadi sudah diceritakan adalah kebotakan atau pattern baldness. Jadi kebotakan tidak terjadi semata-mata karena penyakit atau karena stres atau karena kurang gizi, atau ada yang bilang oh karena gonta-ganti sampo misalnya gitu ya. Bukan itu. Kebotakan terjadi akibat kerja hormon, penuaan, atau malah karena pengaruh genetik ya. Sifat kebotakan lebih sering muncul pada pria, meskipun sifat tersebut dapat terjadi pada pria maupun wanita. Sifat kebotakan pada wanita yang bergenotip B besar itu jarang terlihat, khususnya untuk wanita yang ras Asia. Yang paling tidak munculnya pada wanita ras Asia yang disebut botak itu hanya kondisinya rambutnya agak menipis ya. Kondisi kebotakan jarang diekspresikan pada wanita. Kenapa? Karena ada hubungannya dengan hormon kelamin wanita. Kebotakan biasanya baru akan terlihat pada wanita setelah terjadinya menopause, dan ini adalah patokan untuk sifat kebotakan pada pria yang bersifat dominan ya. Selalu perhatikan posisinya yang heterozigot ya. Terlihat bahwa wanita lebih banyak kemungkinannya berambut normal, pada pria lebih banyak kemungkinannya berambut botak ya. Oke. Dan ini adalah imajinasi dari kondisi kebotakan yang dihubungkan dengan genotipnya masing-masing. Jadi pada wanita dan pria pada saat genotipnya homozigot dominan mereka akan botak. Kemudian pada saat heterozigot ada satu saja alel dominan, laki-laki masih terlihat botak, sedangkan wanita
sudah terlihat normal meskipun mulai menipis terlihatnya. Sedangkan pada kondisi homozigot resesif, baik pria maupun wanita adalah berambut normal. Ya, bagaimana dengan Anda? Jadi nanti perhatikannya, biasanya kebotakan itu pada pria baru muncul agak keras setelah usia 40 tahunan. Jadi Anda sekarang masih usia sekitar masih di bawah 20 dan rambutnya masih normal. Tapi coba Anda lihat orang tua Anda, kemudian coba simulasikan. Jadi Anda nanti bisa bersiap di saat usia lebih 40 bagaimana rambut Anda nanti, ya. Baik, setelah Anda mengerti patokan genotip dan fenotip dari sifat kebotakan dan rambut normal, silakan Anda mengisi genotip dari silsilah genetis dari suatu keluarga untuk sifat botak pada pria yang berkondisi dominan ini, ya. Silakan Anda isi. Misalnya kita pakai huruf B misalnya, ya. Ini laki-laki botak, ini perempuan normal, kemudian punya anak ada 1, 2, 3, 4, anaknya ada 2 wanita yang ternyata botak juga, ada 2 anak laki-laki yang tidak botak, dan seterusnya, ya. Nanti di rumah tolong sambil dicoba, bukan PR karena saya berikan kuncinya, tapi Anda coba dulu, nanti Anda cocokkan dengan kunci yang saya berikan di samping sebelah kanan, ya. Nah, ini kondisinya. Silakan Anda cocokkan jawabannya. Bila Anda benar semua jawabannya, berarti Anda sudah memiliki pemahaman yang minimal untuk materi ekspresi sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin, ya. Kita lanjutkan. Sifat lain yang juga ekspresinya dipengaruhi oleh jenis kelamin dan diwariskan melalui otosom adalah panjang jari telunjuk dibandingkan jari manis, ya. Pria cenderung memiliki jari telunjuk yang pendek dan sifat telunjuk pendek adalah dominan. Sedangkan sifat telunjuk pendek pada wanita bersifat resesif, sehingga cenderung wanita memiliki telunjuk yang panjang. Bagaimana cara mengetesnya telunjuk kita panjang atau pendek? Anda bisa ambilkan, katakanlah seperti ini, kertas atau alat yang lurus, kemudian tempelkan jari manis Anda pada alat tersebut. Dalam kondisi lurus, Anda lihat apakah jari manis Anda lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan jari telunjuk, ya. Seperti saya, terlihat jari telunjuk saya relatif lebih rendah, ya, relatif lebih rendah dibandingkan jari manis, ya. Kita lihat pada tabel bahwa laki-laki lebih cenderung memiliki telunjuk yang pendek dari jari manis, jadi dia bersifat dominan. Hanya 1/4 kemungkinan laki-laki jari telunjuk lebih panjang dari jari manis. Sedangkan wanita, kemungkinan wanita bertelunjuk panjang itu lebih banyak, ya. Berjari telunjuk lebih panjang dari jari manis itu lebih banyak. Sedangkan hanya 1/4 yang bertelunjuk pendek. Berarti seperti saya tadi, saya dalam tubuh saya sifat jari telunjuk panjang bersifat dominan. Kenapa? Karena telunjuk saya pendek, ya. Sekarang kita coba kawinkan pria berjari telunjuk pendek dalam kondisi heterozigot dengan wanita berjari telunjuk panjang juga heterozigot. Pertanyaannya, adakah kemungkinan anak laki-laki mereka berjari telunjuk panjang pendek seperti ayahnya, dan berapa peluang jari telunjuk anak wanita mereka akan panjang, ya. Silakan Anda coba kawin-kawinkan. Kira-kira peluang anak wanita berjari telunjuk panjang adalah 3/4, sama dengan peluang anak laki-laki berjari telunjuk pendek juga 3/4, ya. Kuncinya adalah Anda harus silangkan dulu genotip ketuanya, baru akan terlihat genotip dan fenotip dari anaknya,
ya. Oh ya, Anda masih ingat ya perkawinan atau persilangan dihibrid, dua sifat. Sekarang coba Anda kerjakan soal berikut. Ini yang menjadi PR, di mana ada penggabungan dua sifat, yaitu sifat kebotakan dan sifat panjang dari telunjuk. Silakan lakukan soal ini, kerjakan soal ini di rumah sebagai PR, dan jawabannya seperti biasa Anda upload sebagai tugas belajar mandiri Anda pada sekolah, ya. Akhirnya selesai target belajar kita tentang ekspresi sifat yang dipengaruhi oleh jenis kelamin. Harapan saya, apa yang Anda telah pelajari dan saya dampingi selama beberapa minggu dalam bentuk video dan pendampingan secara asinkronus bisa Anda pahami dan tidak dengan mudah Anda lupakan. Mari saling menghargai kerja keras orang lain untuk keberhasilan dan kesuksesan Anda. Terima kasih sudah berusaha maksimal mencapai target pembelajaran. Mohon maaf bila ada hal yang kurang memuaskan. Sekali lagi